tentang stigma mengatakan Islam radikal atau terorisme dengan istilah-istilah saat sekarang ini kan kembali lagi tadi bahwa karakter manusia itu senang menganalisa, dia berpikir, membaca, memahami situasi, jadi pengen tahu. Iya, jadi kan kejadian-kejadian saat sekarang ini kan sudah bertahun-tahun lamanya. Iya. Nah, ketika kejadian ini bertahun-tahun lamanya itu ending akhirnya adalah ketika terjadi kasus pengeboman, kemudian yang kambing hitamnya atau ujung-ujungnya ternyata yang ditembak A, yang diarahkan ternyata ke B, begitu ya. Jadi ujung-ujungnya Islam, begitu ya. Jadi hal-hal yang semacam ini itu sudah karena sudah perjalanan waktu sehingga masyarakat itu sudah membiasakan kondisi semacam ini, karena ini selalu biasa, jadi mereka itu menganggap ini sebuah lelucon saja. Tapi kan begini, Sat. Ini lelucon, misalnya kita menganggap masyarakat lelucon, tapi yang menjadi mindset masyarakat akhirnya ke Islamnya gitu, Sat. Nah, apakah benar ini ada di ajaran agama Islam, Sat? Iya, jadi kita harus paham dulu ya. Bicara tentang hal yang semacam itu, kita tidak langsung ketika ada kejadian langsung kita vonis kejadian Islam itu. gitu. Ya. Ternyata orang Islam itu begini, Allah sudah membocorkan bagaimana cara mereka ini, orang-orang yang tidak suka dengan Islam ini. Jadi di Al-Quran itu dijelaskan begini, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, la tajidanna asyaddan nas adawatan ladzina amanu al-yahud wal ladzina asyraku. Sungguh kamu akan mendapatkan orang-orang yang permusuhannya bagi orang beriman itu sangat keras sekali. Itu dari kalangan Yahudi dan Nasrani. Berarti orang Yahudi dan Nasrani sangat keras. Wih, orang-orang musyrik ini, jadi Islam itu selalu akan jadi samsak hidup istilahnya. Samsak hidup. Iya. Jadi yang dibidik itu kan ayat ini sudah menceritakan semacam itu. Jadi kita saksikan dengan perjalanan setiap generasi terus perjalanan waktu itu setiap zaman itu akan seperti ini. Cuman kejadian yang berbeda. Kejadiannya aja yang berbeda. Kejadian yang berbeda, tapi tetap sasarannya adalah yang dibidik adalah Islam itu sendiri. Terus apa mungkin kita ini yang Islam ini cuman kemudian jadi penonton saja. Nah, ini dengan kondisi saat sekarang ini kan stigma bahwa ternyata yang bercadar atau yang berjenggot, yang berjilbab panjang, kemudian yang celananya cingkrang dan sebagainya. Kemudian mereka langsung dibidik sebagai sasaran bahwa dia teroris. Tidak semacam itu. Sekarang kan kalau kita membahas teroris ini seperti lautan tak berhenti. Selalu saja muncul, ada saja. Nanti menarik begini, Sat. Kenapa orang berpikiran seperti itu? Karena yang tadi itu ya, orang yang selalu melakukan hal-hal radikalisme atau terorisme itu berciri seperti itu, Sat. Oh iya. Rata-rata, walaupun tidak semua ya. Rata-rata. Iya. Jadi itu yang semacam itu terkadang oknum saja. Jadi kita nggak bisa memvonis semuanya semacam itu, tidak. Karena kita begini. Kita kalau umpamanya yang dibidik kejadian A, kemudian B yang dibidik, kejadiannya ini yang jadi sasarannya, yang semacam ini kita jelaskan, oke. Terus kalau semuanya semacam itu kan masyarakat itu stigmanya bahwa Islam itu musuh. Iya. Islam itu keras yang dan sebagainya. Dan yang memusuhi sendiri adalah orang Islam juga masalahnya. Gak usah khawatir, karena Ubay bin Salul itu akan selalu ada saja. Dia bermetamorfosis. Ada turunannya. Turunannya. Jadi dia udah mati, tapi karakter jiwa yang semacam ini akan satu-satu. Karena dia akan berkolaborasi dengan orang kufar yang memang nggak suka dengan Islam. Tapi begini, apapun yang terjadi ini saat sekarang ini, kita sudah bisa menganalisanya. Tanpa pun umpamanya Ustaz Alfa harus jadi sarjana hukum, ahli forensik, dan atau pakar-pakar kriminal dan sebagainya, kita sudah bisa membaca lah dengan. Tapi saya tidak membahas tentang itu terlalu banyak. Sebenarnya kalau umpamanya Islam itu selalu dibidik bahwa Islam itu radikal, sekarang kita lihat begini. Kita pahami dulu memang Islam itu radikal, benar gak sih? Islam itu radikal, benar nggak sih? Iya. Itu harus paham juga ya. Iya. Ada nggak ajarannya gitu ya? Iya, makanya kita kan bukan lihat oknumnya kan, kita lihat tatanan Islamnya. Islamnya memang mengajarkan seperti ini kan? Kitab sucinya mengajarkan seperti itu enggak? Gitu kan? Rasulullah sebagai teladannya mengajarkan semacam itu enggak? Ya, permasalahan saat sekarang ini kita sudah dibagi-bagi ya, sudah dipecah. Ada Islam ekstrim, Islam moderat, Islam Nusantara, Islam abangan, ya. Islam-Islaman begini. Terus Islam sesungguhnya yang mana? Iya. Padahal Islam satu agama. Iya. Jadi kan Rasulullah itu kan
dibilang Rasulullah moderat. Iya, Rasulullah moderat. Tapi berapa banyak ketika pertempuran terjadi Rasulullah yang memimpin pertempuran. Iya. Jadi Rasulullah itu ekstrim gitu ya, Rasul memimpin pertempuran. Tidak, Rasulullah itu pemaaf. Jadi meletakkan Islam itu dia terkadang humble, kapan dia bertahan, kapan dia welcome dengan orang-orang di sekitarnya dan sebagainya. Iya. Jadi ini Islam itu utuh. Jadi Islam itu nggak bisa dibagi-bagi. Nah, saat sekarang ini kan kita sudah terkelompok terbagi-bagi semacam itu. Sekarang kita lihat begini loh. Nggak usah repot-repot. Apa sih yang selalu diwajibkan dalam Islam itu apa kira-kira menurut Rafa? Kalau yang selalu kan sholat saja. Sholat ya. Oke. Kita diwajibkan sholat gitu. Sholat, ya. Bahwa yang membedakan antara Muslim dengan kafir itu sholat. Sholat. Tentu kalau sudah ada suatu hal yang wajib, berarti endingnya ada nilai yang mau Allah tanamkan di situ kan? Betul, betul. Iya kan? Itu dijelaskan. Utsu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis shalah. Innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Jadi kan baca apa yang diwahyukan kamu dari kitab ini, sesungguhnya sholat itu dirikan sholat, gitu kan? Sesungguhnya sholat ini apa? Dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Perbuatan keji mungkar sudah terlibas semuanya. Terdelet, terhabisi, terhapus dengan sholat. Jadi ini loh Islam itu begini. Iya, jadi kita satu hari itu 5 kali ibadah. Banyak tentunya. Ya, tentu yang wajib. Yang wajib. Ya, itu lain qobliyahnya. Lain sunnahnya. Lain ba'diyahnya. Apalagi sunnah-sunnah yang lain atau duhanya atau tahajudnya. Iya. Ini kan luar biasa gitu kan. Kemudian lagi, itu semua bisa mencegah yang tadi saja. Iya. Rasulullah pernah pesan begini. Sekiranya kamu kotor, kemudian kamu harus melewati sungai, di depan rumahmu ada sungai dan kamu harus melewati sungai itu 5 kali dalam sehari. Apa yang terjadi dengan badanmu? Ketika kamu harus melewati 5 kali dalam sehari itu, tentu bersih nggak? Bersih. Tapi masuk angin juga, San. Ya, ini permisalan saja. Ya. Tapi memang artinya apa? Inilah Islam itu. Jadi Islam itu ending akhirnya itu adalah mengajarkan apa? Kalau sudah perbuatan keji hilang, perbuatan mungkar hilang, apa ending akhirnya? Apa yang terjadi kalau sudah itu udah hilang? Itu kan penyakit lahir batin kan? Iya. Penyakit yang kemungkaran hilang, penyakit dendam, iri semuanya hilang. Kemudian orang yang tawuran, berkelahi, pembunuhan hilang semuanya. Itu bisa dideletkan dengan sholat tadi, bisa dihapus dengan sholat tadi. Terus apakah ini disebut namanya radikal? Tentu tidak. Tentu tidak kan? Contoh, kalau misalnya tadi sudah hilang itu semua, saya rasa akhlak mulia akan timbul. Iya. Karena dendam, hasad, penyakit hati, penyakit yang maka ini saya pesankan ini buat Anda ini yang kepala sekolah, ketua yayasan atau ketua perusahaan, pemimpin perusahaan. Saya wasiatkan kepada Anda semua. Apa tuh? Perintahkan itu untuk staf karyawanmu itu sholat. Oh, jadi diwajibkan gitu? Iya, kenapa? Hasilnya nanti itu bukan berarti dia menghambat pekerjaan, tidak. Dia akan semakin bersih, jadi dia akan menghargai bagaimana mengatur waktu. Karena Islam itu mengatur bagaimana waktu supaya profesional. Kemudian hasil dari sholatnya itu apa yang terjadi ketika hasil dari sholatnya itu dia akan tidak ada perbuatan yang merusak, tidak ada lagi perbuatan yang negatif. Itu akan kembali hasilnya itu kemana? Kepada perusahaan, kepada pemiliknya, terutamanya lagi adalah kepada individu-individunya. Jadi rugi kalau sebuah perusahaan atau lembaga atau apapun yang mereka itu melarang orang itu untuk sholat. Padahal endingnya adalah untuk orang itu, untuk orang di sekitarnya, dan untuk lembaganya. Dan Islam mengajarkan itu. Dan mengajarkan bagaimana Islam itu memiliki akhlak yang terbaik. Karena kalau sudah perbuatan mungkar hilang, perbuatan keji hilang, maka tentu akhirnya apa? Akhlaknya baik. Islam itu agama akhlak. Jadi tidak bisa agama Islam itu radikal, dibuat stigma teroris. Islam itu teroris. Tidak semacam itu. Ada hadis yang sekarang sering dibaca ketika mau masuk Ramadan. Qam min shaimin laisa min siyamihi illa atas wal ju'. Jadi kan di situ berapa banyak orang yang puasa dan nggak mendapatkan apa-apa dari nilai puasanya terkecuali apa? Haus dan lapar. Apa sebabnya di situ? Capek nggak kita? Capek, udah lapar. Nggak makan lapar, Seth. Nggak minum gimana? Haus nggak? Haus. Ternyata Allah nggak nilai ini. Sarafa Allah itu nggak nilai. Sarafa puasa, lapar, haus, Allah nggak kasih nilai apa-apa, zero. Artinya bukan pada situ titik penilaiannya. Iya, penilaian di situ. Ternyata Allah mau upgrade apa? Ternyata ada tutur kata yang tidak baik. Ya terus dijaga juga. Itu harus dijaga. Iya. Kan ada orang yang senang ghibah nggak? Ada yang senang ghibah. Apalagi melihat sesuatu hal yang buruk.
dengan matanya itu. Berbicara yang tidak baik, melihat sesuatu hal yang tidak baik, kemudian berperilaku yang tidak baik. Ternyata nilainya itu apa? Jadi luar biasa sekali. Itulah ibadah. Jadi itu baru 2 ibadah saja ya. Tadi sholat, ini ke puasa, nggak dinilai kita ibadah puasa itu. Kenapa? Karena ada sesuatu hal di situ yang memang pada saat itu syarat-syarat orang mau melaksanakan puasa itu hasilnya nggak dinilai sama Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi puasa itu apa ujung akhirnya? Mengupgrade akhlak, ya. Kemudian sholat juga, akhlak juga. Ini Islam loh, bro. Mulia berarti saja. Islam itu mulia. Jadi kita saat sekarang ini mau melihat Islam itu bukan stigma yang dimunculkan oleh orang-orang yang tidak paham Islam. Kenapa? Islam itu seperti cahaya. Islam itu seperti air bah yang luar biasa. Semakin dia dihadang, semakin dia diapi itu airnya akan semakin besar dan dia akan melibas semuanya. Dia seperti cahaya. Semakin di Islam itu semakin dia akan cahaya itu akan menerobos kemana saja. Jadi semakin dijelek-jelekan, maka semakin timbul juga semakin indah. Jadi semakin indah. Orang akan menganalisa. Jadi gini kan begini. Yuridu ayyakunallahu bi afahim wallahu mutimmu nurihi walau karihal musyrikun atau kafirun di ayat yang lain. Jadi mereka itu hendak memadamkan cahaya Allah. Jadi memang ada orang-orang yang sudah menyusun strategi untuk kemudian memadamkan cahayanya Allah. Ada, kan ayat ini muncul berarti ada pelakunya. Ada pelakunya. Iya. Nah ini ada sampai sekarang. Ada pelakunya. Jadi kalau sudah ada pelakunya semacam itu, jadi kita akan tenang. Tenang. Jadi kita itu jadi pengamat, tapi bukan pengamat hanya berdasarkan akal saja, tapi pengamat berdasarkan wahyu. Jadi kita itu melihat ayat Allah. Ternyata ayat ini berlaku. Ternyata ada saja orang yang mau memadamkan cahaya Allah. Tapi justru ketika orang itu sungguh-sungguh memadamkan cahaya Allah, Allah juga justru menyempurnakan cahayanya. Jadi ujungnya nanti apa? Wa makaru makarallah. Wallahu khairul makirin. Iya, jadi mereka buat makar, Allah balikan juga makarnya. Dia yang berbuat setengah mati, ujung-ujung kembali ke dia juga. Iya, dan Islam makin bangkit. Kenapa? Islam itu agama Allah dia. Agama langit, bukan agama bumi hasil racikan manusia, imajinasi manusia kemudian dibuat hukum, dibuat agama. Nggak bisa. Islam ini udah ada pemiliknya. Jadi semakin kuat kita bendung, dia lebih kuat lagi. Kita saat sekarang ini sedih juga dengan kondisi sekarang. Tapi satu sisi kita sedih karena agama kita dibuat seperti ini, tapi ending akhirnya ternyata ada hikmah yang luar biasa di balik. Ada janji Allah. Ada janji Allah. Allah ternyata mau menyempurnakan cahaya Islam ini. Jadi bisa membacalah. Dan tidak termakan berita-berita yang opini-opini hoax yang terbentuk dan sebagainya. Ujung-ujungnya nanti kita bangga dengan Islam. Bahwa inilah Islam. Inilah Islam. Itu baru contoh dua ibadah saja tadi. Masih banyak yang lain. Atau mau saya sebutkan lagi satu lagi tadi. Apa itu satu? Contoh begini. Dalam Islam itu kan ada 2 ayat yang memang nggak bisa dipisah. Atau ada 4 ayat yang nggak bisa dipisah. Amanu wa amilus sholihat. Oke, amanu wa amilus sholihat. Jadi semakin itu kan amanu itu identik dengan beriman dan beramal soleh. Iya, beriman dan amal soleh itu kan urusannya. Semakin kuat ibadahnya, maka amal solehnya akhlaknya akan tercipta juga, terkeluar juga. Jadi nggak mungkin orang itu beriman tapi amal solehnya atau ibadahnya atau akhlaknya tidak buruk, itu nggak mungkin. Atau waqimus sholat atau zakat, dirikan sholat, itu kan urusan dia sama Allah. Sholat itu, zakat itu kan dia kan pedulian dengan orang kita. Dengan yang lainnya. Iya, berarti dengan hubungan manusia. Berarti di situ akhlak, care, peduli muncul nggak di situ? Jadi ayat-ayat sebenarnya ini banyak sekali Ustaz Arafah yang mau saya bahas itu mengkantar hal yang semacam ini. Tapi mungkin beberapa poin yang saya sampaikan ini oleh para ikhwan akhwat dimanapun berada ini, kita harus cerdas saat sekarang. Ternyata Islam itu agama akhlak. Iya, Islam itu agama akhlak. Sampai Rasul mengatakan innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Aku cuma perbaiki akhlak saja.